Saya Sanputra Panbulu NPM 2229061023 akan menjelaskan tugas yang diberikan oleh dosen pengasuh dari mata kuliah pengantar hukum Indonesia yang berjudul rekovensi. Langsung saja ke materi. Bagian pertama, pengertian rekovensi. Menurut Muhammad Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan halaman 468, istilah gugatan rekovensi diatur dalam pasal 132 AHIR, yang maknanya rekovensi adalah gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya. Dalam penjelasan 132 AHIR disebutkan, oleh karena bagi tergugat diberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan melawan. Artinya, untuk menggugat kembali penggugat, maka tergugat itu tidak perlu mengajukan tuntutan baru. Akan tetapi, cukup dengan memajukan gugatan pembalasan itu bersama-sama dengan jawabannya terhadap gugatan lawannya. Cara mengajukan gugatan rekovensi ada 5 bagian, yaitu bagian pertama, jika Anda sebagai tergugat menerima relas panggilan dari pengadilan, Anda terlebih dahulu memeriksa dan membaca gugatan rekovensi. Anda dapat menghubungi bagian kedua, Anda dapat menghubungi kuasa hukum untuk mendampingi atau mewakili persidangan. Bagian ketiga, Anda dapat membuat surat kuasa khusus untuk didampingi kuasa hukum sebagai tergugat rekovensi dan mengajukan gugatan balik atau rekovensi sebagai penggugat rekovensi. Bagian keempat, gugatan rekovensi dapat diajukan bersama-sama dengan jawaban konvensi selambat-lambatnya sebelum pemeriksaan atau pembuktian. Pasal 132A ayat 2 HIR dan pasal 158 RBG. Bagian kelima, gugatan dalam rekovensi dan rekovensi diperiksa dan diputus dalam satu putusan, kecuali jika menurut pendapat hakim salah satu gugatan dapat diputus terlebih dahulu. Dalam tiap-tiap perkara, tergugat berhak mengajukan tuntutan balik, kecuali bila penggugat semula itu menuntut karena suatu sifat, sedang tuntutan balik itu mengenai dirinya sendiri, atau sebaliknya. Terdapat pada bagian KUH Perdata nomor 383, 452, 1655 dan sebagainya. Bagian kedua, bila pengadilan negeri memeriksa tuntutan asal tidak berhak memeriksa tuntutan balik itu berhubung dengan pokok perselisihan itu. Terdapat pada ISR 136 RO 95. Bagian ketiga, dalam perkara perselisihan tentang pelaksanaan putusan hakim, terdapat pada IR 207. Jika disaring unsur-unsur pasal di atas, maka dapat kita uraikan sebagai berikut. 1. Gugatan rekovensi merupakan hak dari tergugat untuk mengajukannya. Bagian kedua, gugatan rekovensi bersifat terbatas dan tidak dapat diajukan terhadap jika ketentuan yang tersebut dalam pasal di atas. Nomor 3, tergugat tidak dapat menuntut dalam rekovensinya kepada pribadi individu yang mewakili penggugat. Nomor 4, pengadilan negeri yang memeriksa tuntutan penggugat asal dan pengadilan negeri tersebut menyatakan diri tidak berhak memeriksa perkara tersebut, maka tergugat tidak dapat menggugat gugatan balik atau rekovensi. Nomor kelima, dalam perkara tentang pelaksanaan putusan hakim tidak dapat diajukan gugatan rekovensi. Pasal 132A ayat 1 HIR menyatakan mengatur bahwa tergugat berhak mengajukan rekovensi dalam setiap perkara. Jadi, pada prinsipnya, terhadap perkara apapun dapat diajukan gugatan rekovensi. Akan tetapi, ternyata pasal tersebut mencantumkan pengecualian berupa larangan mengajukan gugatan rekovensi
terhadap gugatan konvensi dalam perkara tertentu. Larangan pengajuan gugatan rekonvensi yaitu bagian pertama, larangan mengajukan gugatan rekonvensi kepada diri orang yang bertindak berdasarkan suatu kualitas. Bagian kedua, larangan mengajukan gugatan rekonvensi di luar yurisdiksi pengadilan negeri yang memeriksa perkara. Larangan ini diatur dalam pasal 132A ayat 1 ke-2 HIR. Namun, larangan dalam pasal ini hanya dapat diterapkan sepanjang mengenai pelanggaran yurisdiksi absolut, tetapi dapat ditolerir apabila yang dilanggar adalah kompetitif relatif. Bagian ketiga, gugatan rekonvensi terhadap eksekusi. Larangan mengajukan gugatan rekonvensi terhadap sengketa yang menyangkut perlawanan terhadap eksekusi putusan. Bagian keempat, larangan mengajukan gugatan rekonvensi pada tingkat banding. Bagian kelima, larangan mengajukan gugatan rekonvensi pada tingkat kasasi. Ada pula sistem pemeriksaan gugatan rekonvensi. Pengaturan mengenai sistem pemeriksaan penyelesaian gugatan rekonvensi diatur dalam pasal 132 ayat 3 RJN Indelets Reglement HIR. Terdapat dua sistem pemeriksaan penyelesaian yaitu 1. Gugatan rekonvensi diperiksa serta diputuskan sekaligus dalam satu putusan. Sistem ini merupakan aturan umum atau general rule yang menggariskan proses pemeriksaan dan penyelesaian gugatan rekonvensi dengan syarat. Bagian pertama, dilakukan secara bersamaan dalam satu proses pemeriksaan sesuai dengan tata tertib beracara yang digariskan undang-undang, yaitu adanya keterbukaan hak untuk mengajukan ekspresi, jawaban, replik, duplik, pembuktian, baik pada konvensi dan rekonvensi. Proses pemeriksaan dituangkan dalam satu berita acara yang sama. Bagian kedua, selanjutnya, hasil pemeriksaan diselesaikan secara bersamaan dalam satu putusan dengan sistematika penempatan uraian putusan konvensi pada bagian awal meliputi dalil gugatan konvensi, petitum konvensi, uraian pertimbangan konvensi, dan kesimpulan hukum gugatan konvensi. Kemudian, uraian gugatan rekonvensi yang meliputi hal-hal yang sama dengan substansi gugatan konvensi amar, putusan sebagai bagian terakhir, terdiri dari amar putusan dalam konvensi dan dalam rekonvensi. Penerapan sistem yang demikian sesuai dengan penyelesaian setiap perkara kumulasi. Oleh karena itu, harus diselesaikan secara bersamaan dan serentak dalam proses pemeriksaan yang sama, dan dituangkan pula dalam satu putusan yang sama di bawah nomor register yang sama, dan pengucapan putusan dilakukan pada waktu dan hari yang sama pula. 2. Diperbolehkan dilakukan proses pemeriksaan secara terpisah. Pengecualian tata cara pemeriksaan konvensi dan rekonvensi secara bersamaan dan serentak juga diatur dalam pasal 132B ayat 3 HIR dengan penerapan sebagai berikut. Bagian A, pemeriksaan dilakukan secara terpisah tetapi dijatuhkan dalam satu putusan. Apabila antara konvensi dan rekonvensi benar tidak mengandung koneksitas sehingga dilakukan perlakuan pemeriksaan yang sangat berbeda dan berlainan, yaitu nomor 1, boleh dilakukan pemeriksaan yang terpisah antara konvensi dan rekonvensi. Nomor 2, masing-masing pemeriksaan dituangkan dalam berita acara sidang yang berlainan. Nomor 3, cara proses pemeriksaan, yaitu proses pemeriksaan konvensi dituntaskan terlebih dahulu, namun menjatuhkan putusan sampai selesai memeriksa gugatan rekonvensi, menyelesaikan pemeriksaan gugatan konvensi. Nomor keempat, penyelesaian akhir dijatuhkan dalam satu putusan dengan register nomor perkara yang sama. Nomor kelima, diucapkan pada waktu dan hari yang sama. Bagian B, pemeriksaan dilakukan secara terpisah dan diputuskan dalam putusan yang berbeda. Pada sistem ini, meskipun secara teknis
Notarial nomor register sama dengan kode konvensi dan rekonvensi, terdapat dua putusan yang terdiri dari putusan konvensi dan putusan rekonvensi. Masing-masing penggugat konvensi dan rekonvensi dapat mengajukan banding terhadap putusan yang bersangkutan. Tenggang waktu untuk mengajukan banding tunduk pada ketentuan pasal 7 ayat 1 atau 14 hari dari tanggal putusan diberitahukan. Adapun dasar alasan kebolehan melakukan pemeriksaan secara terpisah antara konvensi dan rekonvensi tidak dijelaskan dalam undang-undang dan sepenuhnya diserahkan pada nilai pertimbangan hakim. Namun, alasan yang dianggap rasional secara umum adalah apabila antara keduanya tidak terdapat keterkaitan atau koneksitas yang erat, sehingga memerlukan penyelesaian dan penanganan yang terpisah. Gambaran dari penggugat dari rekonvensi yaitu penggugat asal menggugat tergugat atau disebut gugatan konvensi atau gugatan awal. Sedangkan gambaran gugatan rekonvensi atau balik yaitu tergugat menggugat penggugat asal. Demikianlah presentasi saya mengenai judul rekonvensi. Terima kasih.